Pernahkah kamu bertemu seseorang yang tampak sangat spiritual? Ia rajin berdoa, berbicara tentang kesadaran, tentang energi, tentang kehidupan yang selaras dengan semesta. Namun anehnya, hidupnya justru selalu dipenuhi kekurangan. Bukan hanya sekali atau dua kali. Polanya berulang. Ia merasa damai secara spiritual, tetapi secara nyata, hidupnya seperti selalu berjalan di tepi kekurangan. Uang terasa sempit, peluang terasa jauh, dan setiap kali kehidupan mulai terlihat membaik, sesuatu seolah menariknya kembali ke titik awal. Jika kamu pernah melihat pola ini, bahkan merasakannya sendiri, mungkin kamu pernah bertanya dalam diam, mengapa hal ini bisa terjadi? Bukankah spiritualitas seharusnya membawa manusia menuju kelimpahan batin dan juga keseimbangan hidup? Bukankah banyak ajaran kuno mengatakan bahwa ketika seseorang selaras dengan kehidupan, segala sesuatu mulai mengalir lebih mudah? Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang justru mengalami paradoks. Mereka semakin spiritual, tetapi hidup mereka tidak terasa semakin luas. Di titik ini, sebagian orang mulai menyalahkan dunia, sebagian menyalahkan nasib, dan sebagian lagi mulai merasa bahwa mungkin spiritualitas hanyalah ilusi. Tetapi ada kemungkinan lain yang jauh lebih menarik. Kemungkinan bahwa sebenarnya tidak ada yang salah dengan spiritualitas itu sendiri. Yang mungkin salah adalah cara seseorang memahaminya. Dalam perjalanan manusia mencari makna hidup, ada satu kesalahan halus yang sering terjadi. Kesalahan yang begitu tersembunyi, hingga banyak orang tidak pernah menyadarinya. Bahkan setelah bertahan-tahan menjalani jalan spiritual, kesalahan ini tidak terjadi di tempat yang terlihat jelas. Ia terjadi di tempat yang jauh lebih sunyi, di dalam cara seseorang memandang dirinya sendiri, dan di dalam keyakinan halus tentang apa yang pantas ia miliki. Dan dalam video ini, kita akan membuka satu pertanyaan yang jarang dibahas secara jujur. Mengapa seseorang bisa terlihat sangat spiritual, tetapi hidupnya tetap terasa sempit? Jika kita menengok jauh ke belakang, ke dalam sejarah pemikiran manusia, kita akan menemukan bahwa hubungan antara spiritualitas dan kelimpahan sebenarnya telah lama dibahas oleh para filsuf dan guru spiritual. Dalam banyak tradisi kuno, spiritualitas tidak pernah dimaksudkan untuk menjauhkan manusia dari kehidupan dunia. Justru sebaliknya, ya, dimaksudkan untuk membuat manusia hidup lebih selaras dengan realitas kehidupan dalam ajaran Taoisme. Misalnya, para bijak berbicara tentang konsep Wu-Wei, bertindak tanpa paksaan. Mereka percaya bahwa ketika seseorang benar-benar selaras dengan aliran kehidupan, usaha tidak lagi terasa seperti perjuangan yang melelahkan. Dalam tradisi Sufisme, para guru sering menggambarkan kehidupan seperti sungai. Ketika hati seseorang terbuka, rezeki mengalir seperti air yang menemukan jalannya sendiri. Bahkan dalam filsafat Yunani kuno, Aristoteles berbicara tentang eudaimonia, kehidupan yang berkembang secara utuh. Ia tidak memisahkan antara kebijaksanaan batin dan kesejahteraan hidup. Namun di sepanjang perjalanan sejarah, banyak ajaran ini mengalami perubahan makna. Sebagian orang mulai menafsirkan spiritualitas sebagai sesuatu yang harus menjauh dari dunia. Perlahan-lahan muncul keyakinan baru bahwa menjadi spiritual berarti hidup sederhana secara ekstrem, bahkan menolak kelimpahan. Bagi sebagian orang, uang mulai dianggap sebagai sesuatu yang tidak selaras dengan kehidupan spiritual, seolah-olah keduanya berada di dua sisi yang berlawanan. Padahal, dalam banyak ajaran asli, yang sebenarnya diperingatkan bukanlah uang itu sendiri, melainkan keterikatan yang berlebihan terhadapnya. Ketika pesan ini disalahpahami, muncullah pola yang aneh. Seseorang bisa sangat tekun menjalani praktik spiritual, tetapi di dalam dirinya masih tersimpan keyakinan bahwa memiliki lebih adalah sesuatu yang tidak pantas.
Dan ketika keyakinan itu hidup di dalam batin, ia mulai memengaruhi cara seseorang melihat peluang, mengambil keputusan, dan bahkan memandang dirinya sendiri. Disinilah paradoks itu mulai terbentuk. Seseorang bisa berjalan di jalan spiritual selama bertahun-tahun, namun tanpa sadar, membawa keyakinan yang justru membatasi kehidupannya sendiri. Sekarang kita mulai masuk ke inti dari paradoks ini. Banyak orang yang berjalan di jalan spiritual dengan niat yang tulus mencari kedamaian, mencari makna, mencari hubungan yang lebih dalam dengan kehidupan. Mereka belajar meditasi, memperdalam doa, membaca kitab-kitab kebijaksanaan, dan berusaha hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi. Dari luar, perjalanan ini terlihat sangat indah. Namun di dalam perjalanan itu, sering muncul satu pola yang jarang disadari. Sebuah keyakinan halus, yang perlahan tumbuh tanpa disadari. Keyakinan itu berbunyi seperti ini. Orang yang benar-benar spiritual seharusnya tidak terlalu peduli pada uang. Sekilas, kalimat ini terdengar bijaksana. Ia terdengar seperti bentuk kerendahan hati, seperti upaya menjaga diri dari keserakahan. Tetapi bagi pikiran bawah sadar, kalimat itu bisa berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Ia bisa berubah menjadi batas. Ketika seseorang mulai percaya bahwa memiliki banyak uang tidak selaras dengan spiritualitas, sebuah konflik diam-diam muncul di dalam dirinya. Di satu sisi, ia tetap ingin hidup lebih baik. Ia ingin kebebasan, keamanan, dan kesempatan untuk berkembang. Namun di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang takut bahwa memiliki lebih akan membuatnya kurang spiritual. Konflik batin ini jarang terlihat di permukaan. Seseorang tetap bisa bekerja, tetap bisa berusaha, bahkan tetap bisa berdoa untuk rezeki. Tetapi jauh di dalam dirinya, ada rem yang tidak terlihat. Setiap kali peluang besar datang, ada suara kecil yang berkata, "Mungkin ini bukan untukku." Dan selama suara itu masih hidup di dalam batin, kehidupan sering meresponsnya dengan cara yang sangat halus, dengan membuat peluang terasa selalu sedikit di luar jangkauan. Di titik ini, kita mulai melihat sesuatu yang menarik. Masalahnya bukan pada spiritualitas itu sendiri. Masalahnya seringkali tersembunyi dalam cara manusia memaknainya. Banyak orang mengira bahwa untuk menjadi spiritual, mereka harus menjauh dari hal-hal duniawi. Mereka mulai membangun identitas sebagai seseorang yang tidak mengejar uang. Identitas ini sering terlihat mulia. Ia memberi kesan bahwa seseorang telah melampaui keinginan duniawi. Namun, secara psikologis, identitas itu bisa membawa konsekuensi yang tidak disadari. Ketika seseorang mulai melihat uang sebagai sesuatu yang tidak selaras dengan spiritualitas, pikirannya secara perlahan mulai menjauh dari peluang yang berkaitan dengan kelimpahan. Ia mungkin tidak mengatakan secara langsung bahwa uang itu buruk, tetapi di dalam batinnya, uang mulai terasa seperti sesuatu yang tidak sepenuhnya nyaman, dan pikiran manusia memiliki kecenderungan yang sangat kuat. Kita secara alami menjauh dari hal-hal yang terasa tidak nyaman bagi identitas kita. Inilah sebabnya, seseorang bisa sangat berbakat, memiliki peluang besar, bahkan berada di lingkungan yang tepat, namun tetap merasa seperti hidupnya tidak berkembang. Setiap kali kehidupan membuka pintu yang lebih luas, identitas lama itu mulai berbicara. Ia berbisik bahwa mungkin jalan spiritual seharusnya tidak menuju ke sana. Akibatnya, banyak orang tanpa sadar menolak peluang yang sebenarnya bisa membawa mereka pada kehidupan yang lebih seimbang dan luas. Paradoksnya adalah ini, spiritualitas sejati sebenarnya tidak pernah meminta seseorang untuk hidup dalam kekurangan. Ia hanya mengingatkan manusia untuk tidak kehilangan dirinya di dalam keinginan, dalam bentuknya yang paling murni. Spiritualitas justru mengajarkan keseimbangan bahwa kehidupan batin dan kehidupan dunia tidak harus saling meniadakan.
Dan ketika seseorang mulai memahami hal ini, ia sering menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa mungkin selama ini bukan dunia yang menahan kelimpahannya, melainkan cara ia memahami spiritualitas itu sendiri. Setelah memahami paradoks ini, pertanyaan yang paling penting menjadi sangat sederhana. Bagaimana seseorang bisa tetap berjalan di jalan spiritual, tanpa sadar, membatasi kehidupannya sendiri? Langkah pertama, dimulai dari kesadaran yang jujur. Cobalah perhatikan hubungan batinmu dengan uang. Bukan hanya apa yang kamu katakan tentangnya, tetapi apa yang kamu rasakan ketika membicarakannya. Apakah ada bagian dari dirimu yang merasa bahwa memiliki lebih adalah sesuatu yang tidak sepenuhnya selaras dengan spiritualitas? Jika perasaan itu ada, jangan langsung menolaknya. Lihatlah, ia seperti seorang pengamat yang tenang, karena seringkali keyakinan lama hanya bisa berubah ketika ia pertama kali disadari. Latihan berikutnya adalah memperluas cara kamu mendefinisikan kelimpahan. Banyak orang memandang uang sebagai sesuatu yang terpisah dari kehidupan spiritual. Padahal, ia hanyalah salah satu bentuk energi dalam kehidupan manusia. Ketika uang dipahami sebagai alat bukan sebagai tujuan hidup, hubungan kita dengannya mulai berubah. Ia tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus ditolak, tetapi sesuatu yang bisa digunakan dengan kesadaran. Kamu bisa mulai dengan langkah kecil, bertanya pada dirimu sendiri, bagaimana kelimpahan bisa digunakan untuk memperluas kebaikan dalam hidupmu dan kehidupan orang lain? Pertanyaan ini sering membawa perubahan besar, karena ketika seseorang melihat kelimpahan sebagai sarana untuk memberi lebih banyak, konflik batin antara spiritualitas dan uang mulai menghilang. Latihan lain yang sederhana adalah memperhatikan keputusan kecil sehari-hari. Apakah kamu sering mengecilkan nilai dirimu sendiri? Apakah kamu ragu menerima bayaran yang pantas untuk pekerjaanmu? Setiap keputusan kecil adalah pesan bagi pikiran bawah sadar tentang siapa dirimu. Ketika kamu mulai menghargai dirimu sendiri dengan cara yang sehat, identitas batinmu perlahan berubah. Dan ketika identitas itu berubah, sesuatu yang sangat menarik mulai terjadi. Peluang yang dulu terasa jauh mulai terlihat lebih dekat, seolah kehidupan akhirnya menemukan ruang untuk mengalir melalui dirimu. Kita telah sampai di ujung perenungan ini, dan mungkin sekarang kamu mulai melihat paradoks yang sebelumnya terasa samar, bahwa seseorang bisa sangat spiritual, namun tetap hidup dalam kekurangan. Bukan karena kehidupan tidak memberi peluang, bukan karena semesta tidak merespons doa atau usaha, tetapi karena di dalam batin ada keyakinan halus yang tanpa sadar membatasi apa yang seseorang izinkan untuk hadir dalam hidupnya. Keyakinan itu sering tersembunyi di balik niat baik. Ia muncul dalam bentuk kerendahan hati yang berlebihan, dalam keinginan untuk tidak terlihat materialistis, atau dalam pemahaman spiritual yang tanpa sadar menjauhkan seseorang dari kelimpahan. Padahal dalam banyak tradisi kebijaksanaan, spiritualitas sejati tidak pernah meminta manusia untuk hidup dalam kekurangan. Ia hanya mengingatkan agar manusia tidak kehilangan kesadaran diri dalam apa yang ia miliki. Spiritualitas bukan tentang menolak kehidupan dunia. Ia tentang menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih luas di mana batin tetap tenang, bahkan ketika kehidupan menjadi lebih luas. Ketika seseorang mulai memahami hal ini, sesuatu yang halus mulai berubah. Ia tidak lagi merasa bersalah karena memiliki lebih. Ia juga tidak lagi mengejar kehidupan dengan rasa kekurangan. Ia hanya berjalan dengan kesadaran bahwa kelimpahan seperti kedamaian adalah bagian alami dari kehidupan yang selaras. Dan seringkali, di titik inilah kehidupan mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Peluang yang dulu terasa jauh mulai datang lebih dekat. Rezeki yang dulu terasa sempit mulai menemukan jalannya. Jadi, sebelum kita berpisah di video ini, cobalah tanyakan satu pertanyaan yang jujur kepada dirimu sendiri. Apakah selama ini kamu benar-benar mencari kelimpahan? Atau tanpa sadar, kamu justru menjauhinya?
Jika perenungan ini membuka sesuatu di dalam dirimu, tuliskan di kolom komentar, "Aku siap hidup selaras." Biarkan itu menjadi pengingat bahwa perubahan besar sering dimulai dari satu kesadaran kecil. Ingat, perjalanan spiritual bukan tentang menjauh dari kehidupan, tetapi tentang memahami kehidupan dengan lebih dalam. Sampai jumpa di perenungan berikutnya. Saya Guru Arta, salam sadar, salam damai.